Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong. Dengan keterbatasan kondisi Indonesia sekarang, dengan kondisi seperti ini, Ibu harap tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Jadi tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Dan pastikan kita tetap menjaga kesehatan. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian geografi. Sekarang kita masuk ke konsep geografi. Sebelumnya, Ibu udah ngasih tugas kan tentang konsep geografi? Oke, sekarang Ibu jelasin satu persatu ya. Apa sih itu konsep geografi? Iya. Di sini, konsep geografi adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret geografi. Dan di sini, konsep geografi itu terdiri dari 10 istilah. Pertama, ada lokasi. 2, jarak. 3, keterjangkauan. Dan 4, pola. 5, morfologi. 6, ada aglomerasi. 7 ada nilai guna, 8 ada keterkaitan ruang, dan 9 deferensi area, dan 10 ada interrelasi. Ya. Kembali ke konsep pertama. Konsep pertama itu apa sih yang dimaksud dengan konsep lokasi? Konsep lokasi di sini ada dua, ada konsep lokasi secara absolut dan ada secara relatif. Dan untuk contohnya ya, kalau kita ambil contoh konsep secara absolut, berarti suatu lokasi yang tidak bisa diganggu-gugat, yaitu mutlak. Contohnya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu mutlak loh. Mutlak kan? Mutlak banget. Yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Itu adalah lokasi absolut. Sementara lokasi relatif berarti lokasi ini bisa berubah-ubah loh, tentatif ya, tidak tentu. Contohnya, bisa ngasih contoh nggak? Iya, kembali lagi ya contohnya. Lokasi relatif ini Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu adalah contoh lokasi relatif. Tidak mutlak kan? Bisa di antara 2 benua, bisa di antara 2 samudra, bisa di antara 2 lempeng benua itu. Jadi lokasi relatif. Terus selanjutnya adalah jarak. Jarak ini ada 2 juga. Pertama ada jarak relatif dan absolut. Kalau jarak absolut itu berarti jarak yang menentukan kilometer. Contohnya, dari sekolahan ke rumah kalian itu berapa kilometer? Seandainya 15 kilometer. Ya udah itu mutlak 15 kilometer. Berarti itu adalah suatu jarak yang absolut. Sementara untuk jarak relatif, dari sekolah ke rumah kalian itu berapa menit? Kalau seandainya ketika tidak macet itu 10 menit, sementara ketika macet 15 menit, nah itu terjadi perubahan. Ini yang disebut jarak relatif, karena dia bisa berubah, tergantung situasi ya. Itu adalah jarak relatif. Terus kedua di sini ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah keterkaitan erat dengan keadaan permukaan bumi dan ketersediaan sarana serta prasarana transportasi. Contohnya, daerah yang terletak sangat jauh itu kita harus menjangkaunya jalan kaki apa naik pesawat. Pasti kita akan menjangkaunya naik pesawat kan, nggak mungkin jalan kaki. Bahkan untuk naik mobil tidak mungkin. Nah, itu adalah merupakan keterjangkauan. Contohnya, kenapa harga sembako di Jakarta
lebih murah dibanding di Papua. Karena kenapa? Karena dihitung keterjangkauannya, ongkos ke Papuanya itu berapa. Jadi bahannya ini bawa ke Papua itu berarti dia mengeluarkan biaya transport. Nah, transportnya ini dihitung, makanya di sana harganya lebih mahal daripada Jakarta. Nah, ini mereka para pembisnis ini menggunakan konsep keterjangkauan. Itu adalah konsep keterjangkauan ya. Berarti kita mau ke sananya itu mau naik apa, transportasinya apa, prosesnya seperti apa, itu adalah keterjangkauan. Terus ada konsep pola. Konsep pola ini adalah konsep keterkaitan persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk biasanya terkait erat dengan ketersediaan SDA. Apa itu SDA? Sumber daya alam. Nah, karena kebiasaan ya, manusia untuk hidup itu selalu mendekati sumber daya atau sumber kehidupan. Contohnya, kalau pola pemukiman di sungai itu biasanya pasti memanjang. Di jalan raya juga memanjang. Di pergunungan dia akan tersebar di kaki-kaki gunung. Nah, itu adalah konsep ini, pola persebaran penduduknya ini mengikuti fenomena geosfer atau permukaan bumi. Itu pola ya. Terus untuk morfologi. Konsep morfologi ini berkaitan erat dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari tenaga eksogen dan eksogen. Contohnya, daerah pergunungan cocok untuk pertanian, perkebunan. Terus kalau daerah rawa biasanya cocok untuk apa? Ayo, PR buat kalian ya, daerah rawa itu cocoknya buat apa? Terus kalau perindustrian biasanya wilayahnya cepat berkembang nggak? Pasti cepat ya. Karena kenapa? Itu tadi, manusia itu hidup mendekati sumber kehidupan. Itu adalah konsep dari morfologi ya. Contoh lagi nih, kalau puncak itu cocoknya ditanamin apa? Perkebunan teh, karena suhunya dingin dan sejuk ya. Itu pengaruh dari konsep morfologi. Terus ada lagi konsep aglomerasi. Apa sih konsep aglomerasi? Konsep aglomerasi ini adalah konsep keterkaitan dengan kecenderungan penyebab dari objek geografi di permukaan bumi. Contohnya, adanya daerah kumuh dan daerah elit. Adanya pengelompokan industri di suatu tempat. Nah, ini pengelompokan ini berarti disebut sebagai wilayah aglomerasi atau pengelompokan. Contohnya, ya tadi ada daerah kumuh, ada daerah elit, ada daerah industri, perindustrian, ada zona hijau. Nah, itu adalah merupakan konsep dari aglomerasi. Lanjut ke nomor 7 ya. Di nomor 7 adalah konsep nilai guna. Konsep nilai guna ini berkaitan erat dengan manfaat fenomena yang ada di permukaan bumi yang bersifat relatif. Contohnya, sebagian besar orang museum merupakan tempat yang menarik karena dapat memberikan banyak informasi. Tuh. Kenapa? Karena di sana nilai gunanya untuk memberi informasi. Kalau contohnya nih, kalau seandainya kita jalan-jalan ke kota tua, nilai gunanya apa yang di sana? Buat edukasi pendidikan sejarah awal mulanya terbentuk kota Jakarta. Itu merupakan nilai gunanya edukasi pendidikan sejarah. Itu nilai guna namanya ya. Terus, keterkaitan ruang. Untuk keterkaitan ruang, artinya hubungan antara persebaran atau fenomena dengan fenomena lainnya di suatu tempat. Contohnya, angkutan umum yang ada di kota Bogor didominasi oleh jenis angkot, karena di daerah tersebut bentuk muka buminya bergelombang dan berbukit. Berbeda dengan jalan Jakarta yang bentuk muka buminya datar. Jenis angkutan umum di Jakarta didominasi oleh bus.
Itu contoh pertama. Terus ada contoh kedua. Karena pergunungan memiliki suhu yang sejuk, maka teh dan kopi dapat tumbuh dengan baik. Makanya ketika kita naik ke puncak, maka yang kita lihat itu adalah perkebunan teh. Karena sejuk dan suhunya cocok, maka tanaman teh tumbuh dengan subur. Itu merupakan keterkaitan ruang. Keterkaitannya itu apa? Keterkaitan dalam bentuk tadi geografisnya. Terus 9 di sini ada konsep diferensi area. Konsep diferensi area berkaitan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi dengan ciri khusus yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Contoh, jumlah curah hujan di daerah di Indonesia berbeda satu sama lainnya. Ada daerah yang memiliki curah hujan yang banyak, sedang, dan sedikit. Makanya di Indonesia itu ada beberapa jenis hutan ya, karena itu dibedakan oleh apa? Tadi dibedakan oleh curah hujan. Ada hutan hujan tropis, ada hutan hujan musim, savana, dan stepa. Ini berbeda, 4 ini berbeda semua, dan perbedaan ini dipengaruhi oleh curah hujan, oleh banyaknya curah hujan. Tuh. Terus terakhir ada konsep yang 10, itu yaitu terakhir adanya konsep interaksi daerah. Konsep interaksi berkaitan dengan hubungan antara fenomena geosfer. Contohnya, karena adanya perbedaan kebutuhan, maka terjadinya interaksi antara desa dan kota. Contohnya nih, Indonesia ini kalau sayurannya kita dapat dari mana? Apakah kita orang Jakarta yang menanam? Enggak kan? Yaitu kita dapat dari daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta. Contohnya dari Bogor, Bekasi, Bandung. Nah, ini adalah interaksi atau disebut interdependensi area atau interaksi antara daerah. Interaksinya apa di sini? Antara Jakarta dan Bogor. Bogor mengirim sayuran, Jakarta mengirim bahan-bahan pokok. Itu merupakan interaksi antara dua daerah atau dua wilayah. Oke, lanjut lagi ya. Itu untuk konsep. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan email ya. Terus di sini ada contoh aglomerasi. Contohnya ada perumahan kumuh ya di sini, terus interaksi antara urban fake dan rural fake dan urban curve. Terus keterkaitan ruang di mana di sini ada gambar ya orang-orang yang lagi bercocok tanam atau bertani ya. Terus di sini ada klarifikasi cabang-cabang geografi. Ada geografi fisik, ada geografi manusia, ada geografi lingkungan, ada ekologi, budaya politik, penelitian resiko bencana, dan geografi sejarah, teknik geografi, dan geografi wilayah. Nah, ini semua keterkaitan tentang ilmu-ilmu geografi. Terus di sini ada objek geografi. Objek geografi adalah benda, hal yang sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Contohnya, objek material dan objek formal. Objek material biasanya terdiri dari apa? Ayo, kalau nggak salah di Zoom Ibu udah bilang. Objek material ini dia contohnya ada atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Kalau objek formal adalah suatu cara untuk menelaah dari objek material atau cara pikirnya. Salah satu contohnya adalah kalau atmosfer itu ilmu yang berkaitan tentang itu sesuatu yang berkaitan tentang cuaca. Maka objek formal yang mengkaji dari ini adalah ilmu klimatologi dan meteorologi. Begitu seterusnya ya.
Terus di sini objek material. Objek material ada geosfer ya. Nah, ini udah ada nih. Contohnya atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer nih ada nih. Terus objek formal. Objek formal geografi bisa dengan cara pendekatan analisis keruangan, pendekatan analisis ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Kalau pendekatan keruangan merupakan analisis penekanan pada eksistensi keruangan, meliputi struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Pendekatan analisis berdasarkan pada prinsip ekologi. Salah satunya teori yang ada pada pendekatan ekologi yaitu teori lingkungan. Geografi memandang lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Itu adalah objek formal. Dan untuk menelaah ini, maka terbentuklah prinsip geografi, yaitu ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Untuk prinsip persebaran di sini ada yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi alam dan bentang alam, tumbuhan dan hewan dan manusia. Jadi dia menyangkut itu semua ya, itu melakukan persebaran. Contohnya persebaran flora dan fauna di dunia. Itu masuknya prinsip kepersebaran. Terus ada prinsip interrelasi, yaitu suatu hubungan yang saling terkaitan dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Contohnya, Indonesia rawan terhadap banyak terdapat gunung Merapi. Bahkan Indonesia dijulukin sebagai Ring of Fire. Maka dari itu Indonesia rawan terhadap gempa vulkanik. Tuh, itu merupakan prinsip interrelasi. Terus ada lagi nih, prinsip deskripsi, yaitu prinsip yang menjelaskan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Selain yang disajikan dengan tulisan atau fakta, atau kata-kata yang dapat juga disajikan dengan diagram, tabel, grafik, gambar, dan peta. Tuh, itu adalah deskripsi. Jadi dia setelah mengkaji gejala dan hubungan tadi, maka dia bisa mendeskripsikan atau hasilnya tadi, deskripsinya tadi bisa bentuk gambar, peta, tabel, grafik ya. Terus prinsip korologi, yaitu gejala, fakta, atau masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau dari sebarannya, interrelasinya, dan integrasinya dalam ruangan. Jadi kalau korologi ini dia mencakup semuanya. Makanya prinsip geografi ini ada buat menjawab 5W 1H. Terus di sini ada aspek geografi. Aspek adalah suatu munculnya gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Contoh, ada aspek fisik, ada aspek sosial. Aspek fisik terdiri dari aspek yang bersangkutan fisik. Contohnya pergunungan, rawa, iklim. Itu aspek sosial terdiri dari manusia ya. Manusia, humans. Nah, di sini geografi ada beberapa macam ilmu yang mempelajari tentang geografi. Ada kartografi. Kalau kartografi itu apa? Ilmu yang pelajarin peta. Terus ada meteorologi. Meteorologi ini apa? Ilmu yang pelajari tentang meteorologi dan klimatologi. Ini ada meteorologi, klimatologi adalah ilmu yang tentang pelajari cuaca dan iklim ya. Ada lagi di dalam geografi ada ilmu geologi. Ilmu geologi ini mempelajari apa tadi?
ilmu yang mempelajari bentuk dari muka bumi atau sejarah terbentuknya muka bumi ini. Terus ada geomorfologi, itu lebih kepada bentuknya ya, ada sinklinal, antiklinal, yaitu bentuk-bentuk dari permukaan bumi. Ada datar, ada landai, itu adalah yang pelajarinya adalah ilmu geomorfologi. Terus ada SIG dan PJ. SIG itu adalah sistem geografi yang bisa mencari tahu tentang suatu tempat. Contohnya, tempat ini tuh cocoknya buat apa? Ini tuh pasnya buat lahan apa? Itu adalah SIG, tapi dengan jarak jauh melalui remote sensing ya. Itu kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Terus ada demografi. Demografi ini mempelajari tentang penduduk, tapi lebih kepada mobilitasnya ya. Demograf berarti tentang sensus, registrasi penduduk, itu masuknya ke demografi. Terus geografi kota. Kalau geografi kota berarti mempelajari tentang struktur dan tata kota. Terus ada lagi geografi ekonomi, berarti mempelajari tentang ekonomi nih, gimana nih ekonomi kita, bagaimana nih, ini cocoknya buat apa gitu loh. Terus geografi penduduk berarti mempelajari tentang kependudukan di suatu wilayah. Terus lanjut ke objek formal. Objek formal ini dipandang dari sudut pandangnya atau cara berpikir atau cara pandang geografi. Pertama, pola dan sebaran gejala tertentu di permukaan bumi. Terus kedua, keterkaitan antara hubungan sesama antar gejala. Terus perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Nah, itu adalah cara pandang dari geografi. Terus ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini adalah persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek-aspek keruangan serta bagaimana manusia itu memanfaatkannya. Contoh, ketika lahan subur, berarti manusia harus memanfaatkannya buat apa? Buat pertanian. Terus interaksinya antara manusia dan lingkungan fisik yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman wilayah. Contohnya, biasanya lingkungan fisik itu mempengaruhi keanekaragaman wilayah nggak? Mempengaruhi sangat. Contohnya, kita ambil Dieng. Kita ambil contoh nih wilayah Dieng. Kenapa mayoritas penduduk di sana adalah petani kentang? Kenapa dia petani kentang? Karena kondisi wilayahnya adalah dingin dan cocok buat ditanamin kentang. Terus ketiga ada kajian terhadap regional atau wilayah. Jadi dia mengkaji suatu regional dan wilayah. Itu untuk konsep untuk geografinya ya, ruang lingkup geografi. Ini di sini ada gambar, kita bisa lihat ya. Ada nelayan yang lagi mencari ikan, terus ada para petani yang lagi nanam padi di sawah, terus di sini ada kota, gedung-gedung tinggi, berarti dia membahas tentang kota ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi geografi ini buat menjawab pertanyaan ini. When, when, where, who, why, how. Ini dia menjawab 5W 1A ini. Ini contoh ya. Ini contoh Jakarta Kompascom. Pada tahun 2011 terjadinya letusan Gunung Merapi dengan ketinggian abu vulkaniknya itu mencapai 5.000 meter ke udara. Nah, ini contoh ya. Oke, untuk semuanya ini maka diadakan pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini adalah suatu upaya menyederhanakan masalah sampai batas-batas tertentu sehingga masih dapat ditoleransi untuk memudahkan penyelesaiannya. Contoh, keruangan atau spesial, terus lingkungan atau ekologi, terus ada kompleks
kompleks wilayah. Pendekatan ini digunakan, ini ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini digunakan untuk mengetahui persebaran dalam penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Itu adalah pendekatan keruangan. Contohnya, kalian mau tahu sesuatu pasti melakukan pendekatan dulu kan. Setelah kalian tahu pendekatan, baru kalian bisa merancang sesuatu atau melakukan tindakan. Seperti itu juga, itu istilah pendekatan keruangan. Terus pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan adalah suatu cara pandang atas kerangka analisis yang menekankan pada interrelasi atau hubungan antara kehidupan manusia dan faktor fisik yang membentuk sistem keruangan yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau regional satu dengan regional lainnya ya. Nah, ini pendekatan ke lingkungan. Contohnya, kenapa sih bisa terjadi banjir? Setelah ditelaah melakukan pendekatan secara lingkungan, ternyata banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor, entah itu dari sampah. Nah, itu terjadi karena adanya pendekatan ke lingkungan. Baru kita bisa menelaah, menjawab kenapa sih bisa terjadi banjir. Tuh. Oke. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah menelaah gejala atau fenomena dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan. Di dalam pendekatan ini, suatu wilayah dikaji dengan pengertian area independen. Area independen adalah anggapan bahwa interaksi antara wilayah akan berkembang karena adanya perbedaan pada masing-masing wilayah tersebut. Itu adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh kenapa kita harus melakukan pendekatan wilayah ya di sini. Kalian bisa lihat di layar kan? Nah, ini. Terus ada istilah prinsip geografi. Prinsip geografi adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum ataupun individualis yang dikaji sebagai sebuah fenomena untuk berpikir atau bertindak. Contohnya, prinsip penyebaran, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Tadi saya udah jelaskan kan? Lanjut ya. Nah, ini ada perkebunan teh. Terus bisa dilihat gambar kedua, ketiganya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.